Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi kelas 12 MAN 1 Bogor. Di sini perkenalkan, nama Ibu Suci Suciawati yang akan membersamai kalian dalam belajar biologi selama 1 tahun ke depan, insya Allah ya. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu atau menyampaikan materi-materi pembelajaran yang akan kita bahas di kelas 12 nanti ya. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan, metabolisme, substansi genetika, pembelahan sel, pola hereditas, mutasi, evolusi, dan bioteknologi. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan dulu ya pembelajaran yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi, nanti pembelajaran yang akan kita lakukan selama masa COVID-19 ini, kita akan menggunakan beberapa aplikasi e-learning. Nah, ada SPI, kemudian juga ada YouTube, Google Classroom, Quizzes, Zoom, dan lain-lain. Tapi kita sesuaikan ya, sesuai dengan materi yang akan kita belajar. Oke, semuanya udah pada siap? Nah, sekarang kita masuk dulu ke bab 1 ya, yaitu tentang materi pertumbuhan dan perkembangan. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe ya, terus komen hadir di bawah dan komen hadir juga di SPI. Itu sebagai bentuk kehadiran kalian ya di SPI itu. Nah, sekarang kita masuk. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Ada yang udah tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Mungkin udah pada pernah dengar ya, ini juga ke SMP udah pernah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi secara beriringan atau bersamaan. Terus, bedanya apa sih pertumbuhan dan perkembangan? Nah, kalau pertumbuhan itu merupakan proses bertambahnya jumlah sel, kemudian ukuran dan volume sel suatu makhluk hidup. Jadi pertumbuhan itu sifatnya irreversible atau tidak dapat balik, tidak dapat kembali dan dapat diukur. Contohnya itu tumbuhan bisa bertambah tinggi dan besar. Tuh dapat dilihat ya, nanti dia ukurannya dari kecil sampai besar itu bisa diukur berapa sentimeternya. Kemudian yang kedua ada perkembangan. Apa sih perkembangan? Perkembangan merupakan suatu proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Nah, perkembangan bersifat reversible dan tidak dapat diukur, jadi nggak bisa balik lagi kayak awal. Nah, contohnya itu tumbuhan ketika sedang berbuah. Nah, berbuah itu merupakan proses pematangan ya. Nah, proses tumbuhnya suatu tumbuhan dimulai dari, yang pertama itu ada perkecambahan, kemudian nanti dilanjutkan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, udah pada pernah dengar belum apa itu perkecambahan? Kayaknya udah ya, ingat biji pasti kalau perkecambahan. Nah, kalau perkecambahan yaitu berakhirnya masa dormansi biji. Ada yang tahu itu masa dormansi? Masa dormansi itu adalah masa inaktifnya biji. Jadi biji ketika misalkan tidak diberi apapun, itu dia akan mengalami masa dormansi atau masa inaktif. Tapi ketika suatu biji diberikan tetesan air, misalkan kita tanam kemudian kita siram, nah si biji tersebut akan mengakhiri masa dormansinya sehingga terjadi imbibisi. Apa sih itu imbibisi? Nah, imbibisi itu yaitu proses masuknya air ke dalam biji. Nah, kan kalau kita menanam biji kan kita otomatis nyiram ya. Nah, udah nyiram itu nih ada timbul nih yang keluar dari dalam biji. Nah, itu terjadi karena proses imbibisi tadi. Nah, proses imbibisi ini mengaktifkan hormon yang ada di dalam biji, yaitu hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini mengaktifkan kembali enzim-enzim yang ada di dalam biji, yaitu enzim hidrolisis. Di antaranya ada enzim lipase, kemudian protease, dan ada amilase. Nah, enzim-enzim ini mengaktifkan cadangan makanan yang dipecah di dalam biji, sehingga timbullah atau muncullah sumber energi. Nah, energi ini yang akan membuat biji berkecambah. Nanti bijinya, kan tadi yang bijinya biasa, ketika kita siram air, lama-kelamaan dia akan mulai tumbuh kayak toge ya. Kalau misalnya dari kacang hijau tuh muncul dikit-dikit tuh kayak toge. Nah, itu namanya perkecambahan. Dia akhirnya berkecambah. Nah, prosesnya kayak tadi.
Nah, selanjutnya ini ada tipe-tipe perkecambahan. Ada dua macam tipe perkecambahan. Yang pertama adalah epigel. Epi itu adalah atas ya, artinya. Jadi nanti kecambah itu dia ketika ditanam dia akan naik ke atas si kotiledonnya. Kemudian yang kedua itu ada hipogel. Nah, hipogel ini adalah bawah ya, artinya hipo itu bawah. Jadi nanti si kecambahnya itu ketika bertumbuh dia akan tetap di bawah. Nah, pertumbuhan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada pertumbuhan primer, kemudian yang kedua ada sekunder. Apa sih pertumbuhan primer? Nah, pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan batang dan akar menjadi panjang sehingga tumbuhan menjadi panjang dan tinggi. Nah, maksudnya apa sih? Kita lihat ya, ini ada gambar yang bisa menjelaskannya. Nah, kita lihat gambar ini adalah gambar penampang dari akar. Ini adalah ujung akar. Jadi di ujung akar ini ada sebuah meristem. Apa sih itu meristem? Meristem itu adalah sebuah sel yang selalu membelah. Jadi sel-sel ini dia akan terus membelah dari satu sel menjadi 2, kemudian jadi 4, jadi 8 dan lain sebagainya, sehingga sel-sel yang ada di sini itu semakin banyak. Nah, selanjutnya di sini ada daerah pemanjangan atau daerah elongasi. Nah, daerah elongasi ini jadi tadi setelah bertambah banyak sel di sini, dia akan mengalami pemanjangan di daerah elongasi di sini. Kemudian setelah dia mengalami perpanjangan juga dia akan mengalami diferensiasi, yaitu daerah diferensiasi. Maksudnya diferensiasi itu jadi sel-sel ini udah jelas nanti dia bakalan jadi apa. Ada yang jadi epidermis, ada yang jadi korteks, dan ada lagi yang jadi macam-macam gitu. Ini adalah pembagiannya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua yaitu pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu merupakan pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan menjadi lebar atau melebar. Nah, maksudnya apa sih tumbuhan menjadi lebar? Kita lihat ya, ini ada gambar. Pasti kalian udah pernah lihat ya gambar yang kayak gini. Ini adalah gambar penampang dari phloem xylem. Nah, kita jelaskan dulu ya. Yang pertama ini phloem. Phloem itu yang bagian luar ya. Kemudian ini yang putihnya itu cambium, dan yang bagian dalam itu adalah xylem. Nah, maksudnya pertumbuhan sekunder itu apa? Nah, pertumbuhan sekunder itu adalah aktifnya atau membelahnya suatu cambium. Jadi cambium ini nanti akan membelah menghasilkan phloem sekunder dan xylem sekunder. Sehingga lama-kelamaan kalau misalkan tumbuh terus seperti itu, cambium terus membelah akan menjadikan lingkaran tahun. Jadi lama-kelamaan si batang itu dia akan membesar gitu. Jadi lingkaran tahun itu adalah proses aktifnya atau membelahnya cambium yang memproses adanya xylem sekunder dan phloem sekunder sehingga terbentuklah lingkaran tahun. Seperti itu.